A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, mudah-mudahan 20 hari yang sudah berlalu di bulan Ramadan ini, semua aktivitas kita dicatat sebagai amal saleh, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hari-hari ke depan selalu lebih baik dari hari-hari kemarin. Setelah berlalu 20 hari di bulan Ramadan, mudah-mudahan ada ciri takwa yang sudah mulai terlihat dalam diri kita. Karena tujuan akhir, kalau sekarang istilahnya objektif key resultnya adalah takwa. Tujuan dari ibadah seluruh adalah takwa. Bukan hanya saum saja, tapi seluruh ibadah tujuannya adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan dari segala ibadah adalah takwa, termasuk salat. Salah satu di antara ciri ketakwaan yang Allah angkat dalam kisah di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 27 sampai ayat ke-30. Dalam kisahnya dua anak Adam, kisah Qabil dan kisah Habil, kisah yang masyhur. Dalam kisah ini ada makna takwa yang rasanya patut kita renungkan bersama. Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkorban. Kemudian Qabil memberikan pengorbanan dari hasil bercocok tanamnya, tapi berkorban dengan hasil cocok tanam yang buruk. Sementara Habil berkorban dengan hasil peternakan yang terbaik. Dari mana kita menemukan hasil peternakan dan pertanian? Imam At-Tabari mengutipnya. Qabil bekerja sebagai seorang yang bercocok tanam. Habil bekerja sebagai seorang penggembala. Habil dengan pengorbanan yang terbaiknya, sementara Qabil dengan pengorbanan yang seadanya. Bahkan bukan sekedar seadanya, Imam At-Tabari menyebutnya syarromanihi, yang paling jelek, yang paling buruk dari harta. Tapi jamaah yang Allah muliakan, dua-duanya, Habil ataupun Qabil, sama-sama punya keinginannya sama, ingin agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya sama, tapi cara pengorbanannya berbeda, atau apa yang dikorbankan
mengorbankannya berbeda. Dengan bahasa kekinian, dengan bahasa sekarang, Qabil itu menggunakan prinsip sekecil-kecilnya pengorbanan, tapi sebesar-besarnya keuntungan. Prinsip Qabil dengan kurban yang terburuk, tapi ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengorbanan diterima oleh Allah, itu hasil yang sangat besar. Tapi Qabil hasilnya ingin yang terbaik, pengorbanannya yang terburuk. Sehingga prinsipnya kalau menggunakan bahasa hari ini, seburuk-buruknya modal, seburuk-buruknya pengorbanan, sebesar-besarnya keuntungan. Bagaimana dengan prinsipnya Habil? Ternyata Habil punya prinsip yang berbeda. Kalau hasil ingin besar, maka pengorbanan pun harus besar. Kalau keuntungan ingin besar, maka pengorbanan pun harus besar. Jamaah yang Allah muliakan, kira-kira kalau kita merenung tentang diri kita, apakah selama ini kita cenderung ke prinsipnya Qabil atau prinsipnya Habil? Dan bahkan kadang bukan hanya untuk urusan duniawi, kadang untuk urusan ukhrawi pun prinsip Qabil sering terbawa-bawa. Ustaz, ada tidak amalan ringan tapi berbuah surga Firdaus? Nah, itu prinsip Qabil. Inginnya yang ringan-ringan, tapi hasilnya ingin surga Firdaus. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah menyindir kita semua, saya dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian goncangan, ujian, tekanan seperti orang-orang terdahulu? Sampai kata Allah, para nabi pun dan orang-orang yang beriman mereka berujar, mata nasrullah, kapan Allah akan memberikan pertolongan? Bukan kalimat yang putus asa, tapi kalimat yang sudah besar harapannya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian seperti ujian orang-orang sebelum kalian, digoncang segoncang-goncangnya sampai berharap terhadap pertolongan Allah? Maka nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum membuktikan kalian berjuang dan bersabar. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kadang kita menginginkan kalau iman, inginnya iman yang kuat. Tapi kalau dikasih ujian, ya kalau bisa yang ringan-ringan lah. Imannya ingin kuat, ujiannya ingin ringan. Qabil, sekecil-kecilnya pengorbanan, sebesar-besarnya keuntungan. Ketika mengorbankan, ketika masing-masing memberikan pengorbanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima pengorbanan Habil. Allah tidak menerima prinsip yang dipakai oleh Qabil. Allah hanya menerima prinsip yang dipakai oleh Habil. Diterima. Dan ketika diterima, kata para ulama tafsir, terlihat ciri diterimanya karena
Allah mengirimkan api, kemudian api tersebut membakar, menghanguskan, mengambil kurbannya Habil. Jadi nampak cirinya orang yang diterima pengorbanannya. Kalau hari ini alhamdulillah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tutup ya. Cirinya tidak terlalu dinampakkan antara orang yang amalnya diterima dan yang tidak diterima. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Qabil melihat pengorbanannya tidak diterima, sementara pengorbanan saudaranya diterima, naiklah emosinya, dengkilah jiwanya. Kata Qabil kepada Habil, la aqtulanna, saya benar-benar akan membunuh engkau. Jamaah yang Allah muliakan, yang salah Qabil, tapi yang harus disalahkan Habil. Qabil tidak mau introspeksi terhadap dirinya, justru malah menyalahkan saudaranya, bahkan ingin menghilangkan nyawa saudaranya. La aqtulanna, saya akan bunuh engkau. Apa kata Habil merespon kalimatnya Qabil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ini ciri takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Apa ciri takwa dengan demikian? Jamaah yang Allah muliakan, di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki prinsip seperti Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bulan Ramadan kita ingin amal kita diterima Allah. Bulan Ramadan kita ingin mendapatkan gelar takwa. Bulan Ramadan kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah amal kita sudah amal yang terbaik? Apakah pengorbanan kita sudah pengorbanan yang terbaik? Apakah infak kita sudah infak yang terbaik? Apakah sahur kita sudah sahur yang terbaik? Apakah saum kita sudah saum yang terbaik? Apakah tarawih kita sudah tarawih yang terbaik? Sementara kita menginginkan ampunan dosa, tapi ketika prinsip yang digunakan prinsip Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Ramadan jadi ampunan dosa, tapi di bulan Ramadan justru malah menambah dosa. Keinginannya Allah memberikan takwa kepada kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jamaah yang Allah muliakan, di akhir bulan Ramadan ini 10 hari terakhir, malam ini sudah masuk tanggal 21. Salah satu di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, ada 3. Kalau sudah datang 10 malam terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Kalaulah seandainya 20 hari ke belakang kita merasa belum maksimal di bulan Ramadan, mudah-mudahan 10 hari terakhir ini jadi kesempatan terakhir kita meraih takwa. Dan salah satu indikasi takwa dalam kisah Qabil dan Habil adalah mengerahkan seluruh kemampuan kita dalam beramal, mengerahkan seluruh kekuatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pengorbanan untuk sebaik-baiknya keberuntungan. Semoga Allah memberikan kepada saya dan kepada kita semua gelar takwa di pendidikan kilat bulan Ramadan ini. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah
astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.